Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa qarabatihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemahakuasaannya, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Maka kewajiban kita sebagai hamba, sebagai makhluk, untuk senantiasa bersyukur agar kita menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an merupakan pedoman dan petunjuk kita. Al-Quran merupakan sebagai sumber bagi kita untuk kita jadikan dasar dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan agar mendapatkan kebahagiaan baik di dunia begitupun di hari kemudian nanti. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada manusia mungkin bahagia di dunia, belum tentu bahagia di hari kemudian. Ataukah sebaliknya, tersiksa di dunia, bahagia di hari kemudian. Ataukah tersiksa di dunia, tersiksa di hari kemudian. Nah, kita selalu meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Agar diberikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita salah satu firman-Nya yang bisa menjadi pegangan bagi kita agar kita terhindar dari sifat-sifat yang namanya kesombongan, agar kita menyadari bahwa betapa terbatasnya kita sebagai makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna lakum fiha ma'aisha wa man lastum lahu biraziqin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, waja'alna, dan kami jadikan, lakum, bagimu, bagi kalian fiha ma'aisyah, sebagai sumber keperluan kita ketika hidup di dunia. Wa man lastum biraziqin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kita ini
bukanlah yang memberi rezeki. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi. Wa ja'alna lakum fiha ma'aisha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Ciptaan-ciptaan yang lain. Ma'aisha sebagai sumber kehidupan kita. Sebagai tempat kita untuk mencari, mengais rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, luar biasa kita di Bontang ini. Ada yang namanya perusahaan PT Badak yang menggali atau yang mengelola yang namanya gas. Ya. Juga ada PT Pupuk Kaltim yang dikelola oleh manusia. Ya. Ini yang dikatakan wa ja'alna lakum fiha ma'aisha. Ada batu bara juga dikelola oleh manusia sebagai sumber untuk menopang kehidupan kita. Kalau di kampung kita bisa melihat ada yang namanya pertanian, ada yang namanya peternakan, ada yang namanya tambak, dan lain sebagainya. Itu adalah tak lain tak bukan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kita kelola untuk keperluan hidup kita di dunia ini. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kelola? Apa yang kita usahakan? Dari usaha yang kita lakukan agar semuanya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang kita kerjakan sekarang atau aktivitas yang kita lakukan sekarang, maka kita syukuri. Kita jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya senang mengutip perkataan Mahaguru kami, Andre Grutta, Kiai Haji Sanusi Baco, LC, Ketua MUI Sulawesi Selatan. Ada satu kampung atau satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang namanya Kabupaten Barru. Ya. Selalu jikalau musim kemarau, petaninya menanam yang namanya semangka. Ya. Menanam yang namanya semangka. Grutta mengatakan, bersyukurlah orang yang selalu senantiasa menanam semangka, kemudian dari hasil tanaman semangka tersebut semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan semangka bisa berkata, inilah pengabdian saya kepadamu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berada sebagai karyawan atau kejabatan apa yang kita miliki di perusahaan PT Badak, maka seakan-akan dikatakan kepada kita, bersyukurlah menjadi karyawan PT Badak atau kejabatan yang ada di PT Badak, kemudian kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan hal yang lainnya. Ya. Yang menjadi dasar bahwa ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia. Nah, kita sebagai manusia, kita jadikan sebagai wasilah, alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, wa man lastum lahu biraziqin. Ya. Bahwa kita ini bukanlah maha memberi rezeki. Ya. Ini juga yang perlu kita garis bawahi. Ya. Bahwa ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain untuk menopang kehidupan kita di dunia. Tetapi ada juga makhluk yang lain
yang mana bisa jadi dari asbab kita sehingga dia bisa hidup melangsungkan kehidupannya. Ya. Contoh, kita memiliki peliharaan binatang ternak ataukah yang lainnya. Kita yang senang memelihara binatang, mungkin dari burung ataukah ikan ataukah ayam dan lain sebagainya. Ya. Semua itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai manusia yang senang memelihara, kadang memberikan makanan dan lain sebagainya. Ya. Kita senang ketika memelihara hal tersebut. Ya. Tetapi perlu kita sadari bahwa ketika kita memberikan makanan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, apakah itu ayam, apakah itu ikan, ataukah burung-burung dan lain sebagainya, yakini bahwa bukan kita yang memberi rezeki. Bukan kita yang memberi rezeki. Allahu Ar-Razzaq. Allah yang Maha memberi rezeki. Allah yang mengatur rezeki. Jangan sampai timbul dalam diri kita, andai kata saya tidak memberikan makanan kepada kamu, maka kamu akan mati. Maka kamu tidak akan mendapatkan rezeki. Ya. Contoh lain, ketika kita memiliki perusahaan, ya, CVK, PTK, dan lain sebagainya. Kita memiliki karyawan. Ya. Kita memiliki karyawan, anggota yang bekerja. Setiap hari, setiap bulan, kita berikan upahnya, kita berikan gajinya. Tetapi jangan kita mengatakan bahwa sesungguhnya sayalah yang memberikan rezeki kepadamu. Sayalah yang menghidupkan kepadamu. Karena kadang ada yang muncul, kalau bukan karena saya, tidak bisa dia sukses. Kalau bukan karena saya, mana bisa dia hidup. Nah, ini asyirkul kalam. Mulai timbul sifat kesombongan yang ada dalam diri. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala khairur razikin, Allah yang Maha memberi rezeki, terbaik dalam memberikan rezeki. Jangan sampai timbul dalam perasaan kita, timbul kesombongan terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, bahwa kita yang memberikan rezeki. Semua ini adalah wasilah dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluk yang lain. Kita berbagi kepadanya. Kita berbagi kepadanya. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebagai penutup kesimpulan pada tausiah singkat pada kesempatan ini, bahwa ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada manusia sebagai penopang dalam kehidupan kita. Begitupun ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini sebagai alat ataukah sebagai tempat kita untuk berbagi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali bukanlah kita yang memberi rezeki, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki, fa huwa khairur razikin, terbaik dalam memberikan rezeki. Nah, ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya, berikanlah kepada kami rezeki yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang berberkah. Bukan dari banyaknya rezeki yang membuat kita tenang dan bahagia, tetapi dari berkah dan manfaatnya rezeki tersebut. Apalah guna rezeki yang banyak akan tetapi menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, timbul sifat kesombongan dalam diri kita. Tetapi walaupun rezeki tersebut sedikit, lalu kita selalu senantiasa merasa tenang dan senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih mantap bagi kita. Tetapi tentu kita selaku manusia mencita-citakan banyak rezeki, kemudian rezeki tersebut semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hal tersebut
semuanya ada pada diri kita sekalian. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.